Hai semuanya, senang berjumpa Anda hari ini. Nama saya David. Suatu kehormatan bagi saya untuk memberitakan firman hari ini buat Anda. Saya harap Anda baik-baik saja, dimanapun Anda menonton dan beribadah saat ini. Ayo, mari kita berdoa bersama. Mari kita percayai bahwa Tuhan akan menyampaikan pewahyuan bagi setiap hati kita hari ini. Bapa, kami bersyukur atas hidup kemerdekaan dan kehadiran Roh-Mu di sini, di ruangan kami, dimanapun umatmu berada saat ini. Terima kasih atas roh hikmat dan wahyu, sehingga kami dapat mengenal Yesus lebih lagi. Aku berdoa dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, hari ini saya ingin berbicara tentang menyingkirkan area buta iman. Menyingkirkan area buta iman. Apa itu? Nah, itu adalah area pemeliharaan Tuhan untuk hidup Anda yang saat ini tidak Anda lihat. Karena tidak melihatnya, Anda tidak dapat mengaksesnya. Dan karena Anda tidak dapat mengaksesnya, Anda tidak dapat mengalaminya. Sebenarnya kita semua memiliki area buta iman di dalam hidup kita. Dan untuk menyingkirkannya, kita harus menyadari sebuah fakta bahwa kita harus melepaskan beberapa hal yang saat ini kita yakini adalah benar. Kita semua punya area buta iman, dan selama bertahun-tahun bekerja, mengajar, dan berkhotbah, saya menyadari bahwa bukanlah keraguan seseorang yang menghalangi mereka untuk lebih dekat pada Tuhan, tapi keyakinan mereka. Keyakinan yang salah. Area buta iman mereka. Bahwa mereka tidak melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka, membuat mereka punya pemikiran yang salah tentang diri mereka, pemikiran salah tentang Tuhan, pemikiran yang salah tentang orang lain. Mengapa saya sebut ini sebagai area buta iman? Nah, jika menyetir mobil, Anda tahu ada area buta dari sisi pandang Anda. Saat dekat di persimpangan, kadang ada mobil mendekati Anda pada sudut tertentu, mobil itu tidak terlihat oleh Anda. Anda tidak dapat melihatnya, karena memang bentuk mobil Anda seperti itu. Mungkin ada mobil muncul di samping Anda, masuk ke jalur Anda, dan dari spion Anda tidak dapat melihatnya. Itulah yang kita sebut dengan area buta. Dan sebenarnya Anda tidak bisa menyingkirkan area buta dari mobil Anda, karena memang sebenarnya itu selalu ada di sana. Tetapi jika ada penumpang yang ada bersama dengan Anda, mereka dapat membantu apa yang tidak dapat Anda lihat. Jadi, mungkin dalam hidup Anda sekarang, Anda sedang mengalami masalah dengan hubungan, Anda sedang mengalami masalah dengan keadaan Anda. Dan Anda seakan berusaha menjauh dari semuanya itu dan berkata, wow, aku tidak melihat hal itu akan datang. Jadi, saya meminta Anda dalam 20 menit atau lebih ini, izinkanlah saya menjadi penumpang di dalam mobil Anda, menyertai perjalanan Anda saat ini apapun itu, dan mungkin saya bisa menunjukkan beberapa area buta iman, hal-hal yang mana Anda tidak dapat melihat, yaitu pemeliharaan Tuhan dalam keadaan dan hubungan-hubungan Anda, agar Anda tidak lagi bertabrakan dengan orang-orang tertentu. Sekarang mungkin saja Anda terus menyalahkan keadaan sekitar atau orang sekitar Anda atas tabrakan yang Anda alami. Atau Anda menyadari sebuah kenyataan bahwa saat ini di dalam hidup Anda punya area buta iman. Apa saja area buta iman Anda? Itu dia, Anda tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Jika bisa menjawab, itu bukan area buta. Anda tidak tahu apa yang Anda tidak tahu. Sebab itu, selama 20 menit berikutnya, terimalah sebuah fakta bahwa saya adalah penumpang di dalam mobil Anda. Saya akan membantu melihat hal-hal yang tidak pernah Anda dapat lihat tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup Anda. Saat bisa melihat semuanya, Anda dapat menghindari banyak rasa sakit dan penderitaan di dalam hidup Anda saat ini. Dan saat saya menyampaikannya, Anda menikmati mendengarkan beberapa ajaran ini. Dan itu sangat membantu. Pertimbangkanlah Greenhouse. 9 bulan pengajaran transformasional yang dirancang memang khusus untuk menyingkirkan area buta iman di dalam hidup Anda. Baik, sudah siap? Ayo berangkat. Jadi istilah Alkitab untuk menyingkirkan area buta iman adalah wahyu. Arti sebenarnya dari wahyu adalah artinya membuka tabir, mengangkat tabir. Saat Anda mendapat wahyu,
Area buta iman sedang disingkirkan dari hidup Anda. Tabir penutup sedang diangkat dari mata hati Anda. Jadi itulah istilah Alkitab menyingkirkan area buta iman. Saat ini, saya sedang berdiri di samping botol air yang terselubung. Saya tidak perlu mencari air seakan itu tidak disediakan untuk saya. Alasan saya tidak mengaksesnya adalah karena saya tidak melihatnya. Karena saya tidak dapat melihatnya, saya tidak dapat merasakannya. Saya memerlukan momen penyingkapan untuk dapat menyadari, wow, botol air itu ada di sana disediakan untukku selama ini. Selama ini aku tidak mengalaminya karena aku gagal melihatnya. Aku harus membuka selubung penutupnya untuk menyadari bahwa itu ada di sana selama ini. Yesus sedang menyinggung kebutuhan kita akan wahyu saat dia mengatakan kepada kita, carilah, maka kau akan mendapatkannya. Nah, jika saya menyuruh Anda mencari sesuatu, saya sebenarnya menyuruh Anda pergi menemukan sesuatu yang sudah ada di sana. Anda hanya belum melihatnya. Carilah maka kau akan mendapatkan. Yesus berkata, itu ada di sana. Kamu hanya perlu melihat apa yang selama ini sudah ada. Lihatlah ayat Alkitab ini. Yang menunjuk pada kebutuhan akan wahyu dalam hidup kita. Saya suka doa Rasul Paulus dalam Efesus pasal pertama ini. Perhatikan apa yang dia doakan. Dia katakan, aku berdoa supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dia tidak berdoa, oh Tuhan, berikanlah orang-orang ini hal-hal ini. Dia berkata, aku berdoa agar mereka melihat apa yang telah kau beri. Itu adalah doa agar area buta iman akan disingkirkan. Bagaimana dengan ini? 2 Korintus 4 dikatakan, bahkan jika Injil terselubung, itu hanya terselubung bagi mereka yang binasa karena pikiran mereka telah dibutahkan oleh ilah zaman ini, meninggalkan mereka dalam ketidakpercayaan. Kebutaan mereka membuat mereka tidak dapat melihat terang dari berita indah kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita yang adalah gambar ilahi Allah. Sekali lagi, ini adalah doa untuk sebuah pewahyuan. Ini bukan Tuhan mungkin akan melakukan sesuatu untuk kita, tetapi apa yang mungkin tidak kita lihat adalah apa yang sebenarnya telah Tuhan lakukan untuk kita. Jadi saat ada seseorang menerima pewahyuan dan mendapatkan sesuatu dari Tuhan, itu bukan berarti Tuhan tiba-tiba mengambil tindakan dan melakukan sesuatu untuk mereka. Apa yang sebenarnya terjadi adalah mereka melihat apa yang Tuhan lakukan bagi mereka 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan kebenaran itu telah menunggu mereka melalui momen pengangkatan tabir untuk melihat karya Yesus Kristus. Jadi pikirkanlah ini. Seluruh perjalanan kekristenan Anda adalah merupakan perkembangan dari pewahyuan karya Kristus untuk Anda di kayu salib 2000 tahun lalu. Kita menyebutnya sebagai karya Yesus Kristus yang sudah selesai. Pemeliharaan Tuhan ini sebenarnya dibuat untuk Anda pada waktu itu di kayu salib di Kalvari sejak dulu. Kita tinggal menerima. Kita tinggal mengalami momen pewahyuan progresif untuk melihat apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita dalam warisan rohani kita. Dan tabir pertama yang harus diangkat dari mata hati kita adalah melihat kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan yang telah ditunjukkan bagi kita di salibnya. Baiklah, jadi apa maksudnya itu? Jika keselamatan adalah pewahyuan, maka artinya tidak ada orang yang benar-benar jauh dari Tuhan. Mereka hanya sejauh satu waktu pewahyuan dari Tuhan. Maksudnya, momen keselamatan Anda yang sebenarnya terjadi adalah Anda melangkah ke dalam pewahyuan dari apa yang Tuhan telah lakukan untuk Anda 2000 tahun yang lalu. Dan momen demi momen, Anda mengalami kemajuan dalam perjalanan kekristenan Anda
Karena tabir ini dilepaskan dari mata hati Anda untuk melihat apa yang menjadi milik Anda melalui warisan rohani oleh Yesus Kristus. Kita tahu kisah Saulus dalam kitab Kisah Para Rasul. Saulus, si penganiaya gereja umat Tuhan, menjadi Rasul Paulus dalam satu momen yang membuka selubungnya. Simon yang adalah sosok pria yang fleksibel lalu menjadi Petrus, batu karang yang teguh saat momen selubung dibukakan. Dan pria yang bicara dengan Anda sekarang ini, David Storer, yang adalah mantan pecandu narkoba, seorang agnostik yang menyangkal keberadaan Tuhan, sekarang telah menjadi seorang pengikut, seorang murid Tuhan yang setia. Setelah melewati momen pewahyuan. Jadi tolong pahamilah, yang sebenarnya terjadi saat Anda bersaksi kepada seseorang dan membagikan pada mereka Injil Yesus Kristus, terang itu telah bersinar selama 2000 tahun. Hanya ada satu selubung di hati mereka yang mencegah mereka menerima cahaya yang bersinar terang itu. Saat hati mereka terselubungi, kasusnya akan seperti menjelaskan warna kepada orang buta. Apa yang sebenarnya Anda perlu doakan adalah satu momen pewahyuan, momen pengangkatan selubung, dan segera setelah selubung itu terlepas, terang dari Injil itu, terang yang kekal itu yang selama ini telah selalu bersinar, akan menjangkau hati mereka dan hidup mereka. Jadi yang saya maksudkan adalah, Tuhan tidak perlu melakukan banyak hal untuk kita. Ini lebih kepada kita untuk perlu lebih melihat apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita. Dan pergeseran dalam pemahaman kita ini dapat menyingkirkan banyak pikiran salah tentang Tuhan. Begitu banyak hingga kita tidak mempunyai kebenaran tentang Dia. Saya bisa saja berdiri di sini di samping botol air ini, rasa haus dan memikirkan hal-hal buruk tentang orang-orang yang tidak menyediakan air untuk saya. Saya kehausan karena mengembangkan keyakinan ilusi bahwa tidak ada air untuk saya. Atau saya berpikir telah melakukan kesalahan dan karena itu tidak ada air di sini. Atau apapun itu, keyakinan yang saya bangun dalam pikiran saya yang sebenarnya adalah area buta iman yang perlu saya tangani karena selama ini semua itu salah. Keyakinan itu semua salah. Ini membawa penderitaan yang ada di dalam hidup sebenarnya tidak perlu dialami karena ternyata selama ini Tuhan memelihara hidup saya. Saya hanya membutuhkan sebuah momen pewahyuan dari apa yang sudah ada karena jika saya bisa melihatnya, saya dapat mengaksesnya. Dan karena saya dapat mengaksesnya, saya dapat mengalaminya. Jadi kita bisa seperti ikan yang berenang di air mencari lautan. Kita bisa seperti tidak menyadari, wow, dan semua yang ada di sekitar kita bukan air yang kita butuhkan, tapi pewahyuan bahwa air telah disediakan. Itulah yang kita butuhkan. Jadi, kita telah menjadi korban tipuan yang sama yang ular gunakan pada manusia pertama saat dia berkata, kamu butuh lebih lagi. Di saat mereka sebenarnya dikelilingi oleh pemeliharaan Tuhan. Dan dengan mempercayai dusta bahwa mereka membutuhkan lebih lagi, mereka dibutakan dari melihat apa yang telah Tuhan sediakan. Lihatlah ayat ini di 2 Petrus 1 ayat 3. Dikatakan di sini, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Wow, itu warisan rohani kita. Jadi tidak ada orang Kristen yang tidak punya apapun untuk diberikan. Hanya ada orang Kristen yang gagal menyadari apa yang telah mereka punya telah diberikan. Jadi jika Anda merasa takut hari ini, yang Anda perlu adalah pewahyuan kasih Tuhan. Karena kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Jika Anda tidak bersyukur hari ini, Anda butuh pewahyuan tentang anugerah kehidupan yang telah Tuhan berikan. Jika Anda pahit akan penderitaan hidup, Anda butuh pewahyuan kekekalan. Apa yang Anda alami saat ini akan segera berlalu dan Anda berpindah ke tahap lain dari keberadaan Anda. Jadi, kita butuh pewahyuan dari karya terbesar Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi sebenarnya dalam perjalanan kekristenan kita
adalah kita bergerak melewati pewahyuan demi pewahyuan. Selubung pertama dibuka, saya hanya melihat Yesus sebagai juru selamat. Selubung kedua dibuka, saya melihat dia sebagai penyembuh. Selubung lain, dia pemelihara. Dia adalah pembaptis dalam Roh Kudus. Juru selamat kita bertahta. Mungkin terasa seperti Tuhan sedang melakukannya untuk Anda saat itu. Sebenarnya, Yesus Kristus Tuhan kita sedang duduk menyaksikan Anda mendapat pewahyuan akan apa yang telah Dia selesaikan 2000 tahun yang lalu. Terbuat dari apakah selubung di hati kita ini? Terbuat dari kebanggaan, tersusun dari keangkuhan. Itulah sebabnya kerendahan hati, keterbukaan, kejujuran, transparansi mempunyai kuasa untuk menghancurkan tabir dalam hidup Anda. Bagaimana kita memposisikan diri untuk dapat beroleh pewahyuan? Nah, doa dan Bible study dan tentunya penyembahan dan kelompok komunitas yang kita sebut Connect Group di Kingdom City, itu semua adalah sumur yang Tuhan sediakan agar kita dapat mengakses pewahyuan. Kita tidak berdoa untuk mengatasi keengganan Tuhan, kita berdoa untuk mengakses ketersediaan Tuhan. Jangan memandang disiplin rohani sebagai pergumulan dengan Tuhan atau mencoba memanipulasi sikap Tuhan. Semua itu adalah sumur. Dan saya menyadari mungkin sumber terbesar dari pewahyuan sebenarnya adalah dengan menjadi bagian dari Connect Group. Anda berpikir, sungguh? Bagaimana itu mungkin? Nah, saya duduk di sana bersama dengan mereka yang punya sumur dalam mereka. Begini, jika saya mengalami masa berat di dalam hidup saya, siapa yang lebih baik dari orang dalam kelompok saya yang telah melewati masa itu? Yang telah menggali sumur dalam mereka yang sekarang dapat menjangkau dari sumur itu dan melayani saya dari pewahyuan yang mereka dapat, yaitu pemeliharaan Tuhan. Jika saya mengalami kehilangan orang yang saya kasihi, siapa yang lebih baik dari kelompok saya? Seseorang yang telah melalui itu dengan sumur pewahyuan dalam mereka untuk dapat melayani saya. Jadi, menjadi bagian dari Connect Group merupakan sumber yang luar biasa agar Anda diubahkan melalui pewahyuan dari tubuh Kristus melalui cara-caranya. Izinkan saya menutup khotbah saya dengan memberi gambaran indah yang saya dapati bertahun-tahun yang lalu dalam kitab suci Ibrani tentang bagaimana saat kita membuka diri kita kepada Tuhan dan mempercayai janji-janjinya, mempercayai pemeliharaannya, memegang firman-Nya, kita melihat janji atas permasalahan kita. Ada transformasi, ada akses yang membawa kita masuk kepada pewahyuan ini. Jadi ayat ini ada di dalam Yesaya 40 ayat 31, sebuah ayat yang cukup familiar bagi kita. Dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah gambaran yang indah dari ayat ini. Kata menunggu dalam bahasa Ibrani, Anda bisa memeriksanya, artinya mengikat dengan memelintir. Dan kata menantikan Tuhan adalah gambaran seseorang yang memegang janji-janji Tuhan. Mereka menerapkannya dalam keadaan mereka dan membungkus diri mereka dengan pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Lihat apa yang terjadi pada pita tipis ini. Saya melingkarkannya ke tangan saya. Ini mengambil kekuatan tangan saya. Bahkan mengubah bentuk tangan saya. Ini keseluruhan gagasannya. Mereka yang menantikan Tuhan akan memperbaharui. Memperbaharui artinya bertukar. Jadi yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya. Jika saat ini Anda merasa lemah dan sakit, bungkuslah diri Anda dengan janji bahwa oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh, dan Anda akan mulai mengalami pertukaran ilahi. Saat Anda mulai membungkus diri Anda dengan pewahyuan dari warisan rohani Anda, akan ada pemeliharaan dalam finansial sekarang, atau mungkin pemeliharaan damai dan keharmonisan pernikahan, keluarga, dan situasi Anda. Saat Anda pikirkan situasi rapuh, situasi rentan, situasi yang kurang menyenangkan dalam hidup Anda, dan membungkus diri Anda dengan pewahyuan, perhatikan kasih karunia Tuhan akan mulai mengalir ke dalam hidup Anda.
Anda akan merasakan pertukarannya dan kita akan melakukannya sekarang.